Selamat malam, kembali lagi bersama saya Elsye Titi Halawa pada acara podcast Papua Selatan. Malam hari ini kita sudah bersama-sama dengan narasumber di sini. Di sini ada Bapak Isaias Ndiken yang merupakan perwakilan dari tokoh budaya yang ada di selatan Papua. Kemudian di sini juga kita sudah bersama-sama dengan Ibu Fauzun Nihaya yang merupakan anggota DPD Papua fraksi Partai Nasdem. Dan juga di sini kita sudah bersama-sama dengan Kakak Betty Gepse yang tidak asing lagi, yang merupakan salah satu aktivis perempuan Papua yang selama ini juga gencar-gencarnya menyuarakan hak-hak perempuan. Malam hari ini kita ada dalam acara podcast Papua Selatan. Di sini juga sudah ada teman-teman aktivis perempuan yang ada di Kota Merauke, yaitu teman-teman dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, teman-teman dari Mimpi Perempuan Timur, dari komunitas Katolik. Di sini juga ada teman-teman dari Papua Paradise dan juga teman-teman aktivis perempuan lainnya yang sudah hadir bersama-sama dengan kita di sini. Malam ini kita akan berbincang-bincang, berdiskusi mengenai peran masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual, yang mana kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini sangat gencar-gencarnya ya terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan khususnya. Dan juga malam ini kita akan di akhir diskusi kita akan sama-sama di Ibu Fauzun Nihaya mengenai tanggapan Ibu bagaimana terhadap kasus kekerasan seksual yang sedang marak-maraknya terjadi di Kabupaten Merauke. Untuk Ibu, waktu kami silakan. Iya, terima kasih Ade Elsa. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan saudara-saudara saya yang ada di depan, Bapak Isaias Ndiken, Ade Elsa sebagai moderator, Kakak Betty yang sudah hadir bersama kita. Bersama bukan tanpa tujuan, tetapi sangat luar biasa acara yang dilakukan oleh podcast malam kali ini. Kita terus berbicara persoalan tentang kekerasan seksual, karena masih hangat di depan kita atau di telinga mata kita. Beberapa hari yang lalu di Merauke terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua sendiri, kemudian seorang kakek terhadap cucunya juga. Tentu persoalan kekerasan seksual ini persoalan yang serius yang memang harus sama-sama kita cegah, Ade Elsa. Kenapa? Karena ini dampaknya sangat luar biasa ya, sehingga ketika apa yang kemudian dilakukan oleh masyarakat atau peran serta masyarakat, tentu banyak hal yang harus dilakukan untuk mencegah kekerasan seksual. Karena peran keluarga terutama itu juga sangat penting. Kemudian bagaimana keluarga memberikan pemahaman atau sering memberikan literasi terhadap anak-anaknya bahwa kekerasan seksual itu harus betul-betul dihalangi atau ditolak sama-sama, kan begitu. Tentu ini menjadi tugas kita bersama. Kemudian sisi lain, bagaimana kekerasan seksual ini menjadi sebuah isu yang tidak tabu, tetapi masyarakat harus berani melapor bahwa kekerasan seksual itu bukan sebuah aib. Kemudian keluarga merasa, nanti kalau saya cerita ke publik, jangan sampai orang mengira bahwa karena tidak bisa mendidik anaknya dan lain, tidak. Tetapi ini adalah sebuah kejadian kekerasan seksual yang harus berani dilaporkan ketika memang itu terjadi. Jadi sekali lagi saya juga berharap kepada teman-teman aktivis perempuan terutama tidak bosan untuk kita terus berbicara bahwa kekerasan seksual adalah sesuatu yang memang ada di depan mata kita dan harus kita tolak atau harus kita cegah terhadap kekerasan seksual itu, Ade Elsa, begitu. Jadi mungkin itu di pengantar, nanti mungkin lebih lanjut kita bisa diskusi, begitu ya. Baik. Yang jelas saat ini memang sudah ada rancangan undang-undang terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual yang kemarin di tanggal 18 Januari sudah disahkan menjadi RUU inisiatif. Di dalam RUU itu memang tentu ada kepastian hukum dibanding undang-undang sektoral yang lain yang membahas kekerasan seksual, misalkan terkait dengan KDRT atau pelecehan terhadap anak, kekerasan anak. Tetapi setidaknya dengan lahirnya undang-undang tidak pidana kekerasan seksual ke depan yang sampai saat itu masih RUU, tentu ada harapan baik bagaimana efek jerah itu betul-betul
ada yang kemudian juga pelaku pasti akan berpikir untuk kedua kali atau berapa kali untuk melakukan kekerasan seksual itu. Terima kasih. Iya, terima kasih ya Ibu Fauzun sudah memberikan pengantar kepada kita semua yang saat ini hadir dan juga yang menyaksikan lewat live info kejadian Kota Merauke. Selanjutnya kita akan mendengarkan pandangan dari Kakak Betty yang mana merupakan aktivis perempuan yang ada di Kota Merauke terkait kekerasan seksual. Kepada Kakak, silakan Kak. Baik, selamat malam untuk kita semua. Salam sehat dan kita jumpa kembali lagi. Sebenarnya kalau kita bicara soal kekerasan terhadap perempuan ini bukan hal yang baru. Jadi ketika muncul di media dan lain-lain, kita menganggap bahwa ini hal baru yang muncul. Padahal sebenarnya dalam sehari-hari kita punya perjalanan hidup, sebenarnya kita mengalami banyak sekali kekerasan seksual. Entah itu pelecehan yang terjadi di lingkungan sekitar, baik dalam keluarga, teman, komunitas. Tetapi kadang kita menganggap itu hal biasa antar teman. Karena ya kita selalu bersama dengan teman-teman, jadi itu anggap sebuah lelucon. Seperti itu. Padahal sebenarnya kalau kita mau dilihat bahwa sebenarnya itu pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang dilakukan. Sebenarnya kalau bicara soal pelecehan seksual itu adalah salah satu bentuk dari kekerasan seksual yang terjadi. Nah, bicara tadi soal RUU tadi, memang ini berdasarkan banyak sekali kasus yang terjadi di Indonesia, sehingga bagaimana teman-teman dari pusat sampai dengan di tingkat daerah itu berinisiatif untuk mendorong regulasi ini harus ada, supaya ada perlindungan terhadap perempuan, baik itu anak maupun perempuan dewasa. Banyak kasus yang kadang kita sendiri menganggap bahwa itu kesalahan perempuan itu sendiri, ya karena mungkin perempuan itu tidak benar, keluarga yang tidak mendidik. Kita sendiri sebenarnya sebagai pelaku yang melakukan diskriminatif terhadap sesama perempuan. Jadi kalau kita bilang kekerasan terhadap perempuan, kita sendiri kadang-kadang lingkungan sekitar yang melakukan itu. Jadi sebaiknya kita sebagai perempuan juga berharap bisa bergandeng tangan, karena mereka yang mengalami kekerasan seksual itu juga butuh teman-teman yang ada di sekitar kita untuk saling menguatkan. Mungkin sementara itu saja dulu. Ya, terima kasih ya Kakak Betty. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan pandangan dari salah satu tokoh budaya di Papua Selatan, Bapak Isaya Sendiken, terkait peran masyarakat ya dalam pencegahan kasus kekerasan seksual ini, Bapak. Dari sisi budayanya itu seperti apa? Apakah memang bagi kita orang Malin ini ada batasan-batasannya atau ada cara-cara tertentu untuk memang kita sama-sama memerangi tindak kekerasan seksual di tengah masyarakat ini, Pak? Selamat malam semua. Selamat malam. Baik-baik ya. Ya, luar biasa. Baik, Bapak. Walaupun ada pemberlakuan tidak adil, tapi perempuan tetap sehat, tetap kuat, karena memang kuat. Menurut saya sebagai budayawan Tanah Malin, sudah lama juga berkampanye dari tahun 2005 terkait dengan kebebasan berekspresi kaum ibu, kaum perempuan, dan salah satu himbauan di dalam kebudayaan bahwa berikan kebebasan dan beri pengampunan kepada mereka, karena perempuan adalah pintu rahmat. Sehingga di dalam pemahaman budaya Malin bahwa perempuan dipahami sebagai an itu ibu, lalu nane juga ibu. Nane itu punya peran penting di dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut kebudayaan Malin, tanah juga dihayati sebagai ibu. Di dalam wawasan bernegara adalah ibu pertiwi.
Jadi orang bilang itu Ibu Pertiwi. Emansipasi perempuan perlu dihargai karena mereka adalah subjek bukan objek. Jangan karena sugesti kekuasaan perempuan jadi objek kekuasaan. Artinya laki-laki lebih berkuasa atas kehidupan perempuan. Perempuan Malin itu sangat berharga karena dia sangat sakral di dalam kehidupan Malindaning, di dalam kehidupan berbudaya. Budaya Malin mengajak laki-laki Malin tidak boleh melakukan kekerasan terhadap perempuan, dan itu saya sebagai budayawan mengutuk keras perilaku atau tindakan seperti itu. Karena yang disebut pahlawan itu adalah perempuan, bukan disebut pahlawan lalu diinjak-injak martabatnya, diinjak-injak harga dirinya, sikap arogansi. Saya berharap dan berpesan, himbau kepada semua masyarakat di Kabupaten Merauke dari sisi adat, dari sisi budaya, bahwa tata krama dan moralitas kehidupan manusia itu ada di dalam kebudayaan. Memahami kebudayaan berarti kita memahami kehidupan. Jadi perempuan itu sangat berharga untuk laki-laki karena ya ada anum, ada anem. Anum itu siapa? Anem itu siapa? Kalau anum dengan anem harus saling baku sayang, ya toh? Ya, amam kamu nama nih dia. Kau pukul di muka saya atau kau lakukan pelecehan seksual, itu bukan hal yang luar biasa lagi. Itu ya di luar dari luar biasa. Karena di dalam budaya Malin dia bilang itu tidak boleh kuahun wad, wad tidak boleh kuahun. Kuahun artinya tidak boleh melakukan tindakan kesewenang-wenangan terhadap kaum perempuan, sebab itu hukumannya berat untuk kebudayaan Malin. Kalau kita lihat dari sisi agama bahwa jangan mengingini milik orang lain, tidak boleh. Tidak dengan sopan, tidak dengan hormat, itu tidak boleh sama sekali. Dan kebudayaan saya diajarkan seperti begitu. Nah, saya berharap supaya mungkin dalam diskusi ini akan berkembang, baru kita gali sama-sama bagaimana peran masyarakat di Kabupaten Merauke untuk melindungi iwag-iwag di tanah ini. Iwag itu perempuan-perempuan. Kalau ewati itu laki-laki, ya. Ewati ini yang biasa lakukan kekerasan. Tetapi hati-hati, itu hukum kausalitas juga. Ada hukum sebab akibat. Ada mau, ada tidak mau. Kalau mau dengan tidak itu tergantung kepada
mereka itu, karena ini kan siapapun orangnya tidak bisa dipungkiri, kebudayaan itu selalu dia dinamis, dia tidak bisa statis, karena aktivitas kehidupan manusia turut mempengaruhi perubahan kebudayaan, terjadi transformasi, terjadi perubahan nilai. Nah, kita sekarang berada di zaman MEA, ya zaman ya bebas. Kemarin mungkin di zaman westernisasi. Di zaman westernisasi, anting-anting mungkin di telinga tapi ada di hidung. Ya, laki-laki pakai rok, perempuan pakai celana. Itu westernisasi. Itu perubahan kebudayaan. Akibat dari itu mulai kehilangan jati diri, mulai kehilangan nilai-nilai identitas sebagai perempuan dan laki-laki. Tidak ada perbedaan. Ya, itu mungkin terjadi sedikit pergeseran nilai-nilai di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, dalam hal ini moralitas kesuku bangsaan dari sisi nation atau state. Terima kasih, saya cukup dulu. Ya, terima kasih ya Bapak Isaya sudah menjelaskan dari sudut pandang budayawan ya. Kemudian tadi seperti yang di awal sudah disampaikan oleh Ibu Fauzun juga ya, terkait dengan memang beberapa waktu belakangan ini kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Merauke ini meningkat. Nah, di sini kita sudah bersama-sama juga dengan teman-teman aktivis perempuan. Undangan ataupun ingin bertanya kepada kita, punya 3 narasumber di sini. Dipersilakan dari teman-teman yang saat ini hadir di tempat ini. Dari teman-teman yang ada di meja di depan saya yang ingin bertanya, dipersilakan ya. Ataukah ingin memberikan usul atau berkomentar dengan apa yang disampaikan oleh ketiga narasumber, mungkin ada yang masih menggelitik di hati, kami persilakan ya. Oke, ya silakan. Kakak boleh memperkenalkan diri, dari mana juga namanya, silakan ya. Ya, untuk teman-teman juga yang menyaksikan live, boleh memberikan komentar ya di kolom komentar, pertanyaannya apa. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yuliana Elfrida Kensiana Tamakaimu. Saya aktivis perempuan juga di Kota Merauke ini. Saya mau kasih saran saja, dengan kejadian yang terjadi di Kota Merauke ini mungkin perlu adanya dari dinas atau dari pemerintah untuk kita sebagai perkumpulan untuk memperkenalkan kita. Ketika kita tertindas, pastinya kita rasa takut sebagai perempuan untuk mengungkapkan unek-unek itu. Pertama pastinya malu, seperti tadi ibu mereka sampaikan. Cara menyampaikan itu kadang membuat kita berpikir ulang-ulang untuk menyampaikan kita punya apa yang kita rasakan dan yang kita alami sendiri. Mungkin ada dari pemerintah untuk kita ada bimbingan khusus untuk para wanita ya, di sini di mana saja, agar kita bisa lebih memahami dan bisa lebih bebas lagi menyampaikan apa yang kita rasakan, misalnya dalam kekerasan seksual yang kita alami sebagai perempuan. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih ya Kak Kensi ya. Arah pertanyaannya nih mengarah kepada narasumber yang mana nih Kak Kensi? Saya mengarah mungkin Kak Betty, boleh? Kak Betty ya, oke. Silakan Kak Betty, boleh. Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau untuk teman-teman yang biasanya lakukan pendampingan atau juga sosialisasi, sebenarnya bukan hanya pemerintah, tapi dari berbagai stakeholder
Baik itu kalau untuk pemerintah biasanya kita kenal dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, lalu juga dari kepolisian ada unit PPA, terus kami dari organisasi sendiri, organisasi perempuan, terus dari pihak gereja maupun dari keagamannya masing-masing ya. Sebenarnya fokus untuk berbicara soal isu perempuan, khususnya untuk kekerasan terhadap perempuan ini memang tidak hanya sebatas 1 kali, 2 kali, tapi memang harus berjejaring dan membangun mitra bersama. Terlebih kepada sekolah-sekolah, lalu perguruan tinggi, kampus-kampus yang ada, terus masuk ke komunitas-komunitas akar rumput, masyarakat-masyarakat pinggiran, sehingga informasi itu tidak hanya sebatas di kalangan tertentu. Jadi informasinya tidak terbatas, tapi bisa disampaikan semua kalangan. Nah, kadang juga yang menghambat adalah ketika kita melakukan sosialisasi kepada salah satu komunitas atau salah satu organisasi dan kelompok-kelompok tertentu, informasi itu tidak dibagikan, hanya sebatas dia. Jadi ketika ditanya, makanya ikut. Kadang-kadang seperti begitu. Padahal sebenarnya tugasnya kita ketika mengikuti sosialisasi, penyuluhan dan lain sebagainya adalah kita perpanjangan tangan, perpanjangan mulut, suara kepada mereka yang tidak mendengar secara langsung. Sebenarnya bagaimana kita menyelesaikan masalah kita yang kita hadapi, terus bagaimana cara kita untuk bisa mengatasinya secara sendiri. Karena kan seperti tadi yang Ibu sampaikan, kita tidak mungkin bicara kepada keluarga. Kadang hal-hal seperti begitu sensitif, tabu juga untuk disampaikan. Kita anggap itu aib. Tetapi sebenarnya untuk zaman sekarang kalau kita simpan sendiri justru akan menjadi trauma sendiri buat kita seperti perempuan dan mengalami beberapa perubahan-perubahan dalam diri kita. Kalau perempuan yang mungkin aktif kadang bisa lihat dari mereka yang langsung jadi pendiam. Padahal sebenarnya kalau kita bilang dia orangnya cerewet, padahal ketika mengalami itu dia menjadi trauma. Itu sebenarnya salah satu dampak dari traumatisnya dia. Itu salah satu dari banyak hal. Makanya teman-teman yang punya handphone Android sebenarnya bisa memanfaatkan media itu untuk bisa membaca berita. Apalagi tadi Ibu sampaikan soal RUU dan segala macam. Lalu di IG sendiri itu ada Komnas Perempuan, Solidaritas Perempuan. Coba minta pertemanan kepada mereka dan banyak sekali informasi tentang bagaimana mengatasi situasi dan apa yang kita alami terhadap lingkungan perempuan yang ada di sekitar kita, seperti itu. Jadi sebenarnya kita ini sebagai alat untuk memberikan informasi kepada orang lain. Jadi jangan hanya mendapatkan informasi pada saat sosialisasi terus kita diam. Seperti itu, sehingga kita tidak menolong perempuan lain. Jadi seperti yang tadi Adik sampaikan, sebenarnya sudah banyak yang sudah dilakukan, tetapi kadang-kadang informasi itu kita tidak bagikan. Seperti itu. Iya, terima kasih ya. Iya. Oke, silakan Ibu Fauzun, berkaitan juga Bu ya dengan RUU yang tadi Ibu sudah sampaikan di awal. Iya, menambahi saja apa yang disampaikan oleh Kakak Betty. Betul apa yang disampaikan. Tentu ini tidak hanya berharap pada dinas ya, tetapi lebih penting adalah bagaimana kemauan kita, terutama komunitas perempuan, memperjuangkan kepentingan perempuan. Karena banyak kasus bahwa perempuan, anak, kemudian disabilitas dan manula ini adalah kelompok yang paling rentan yang mendapat perlakuan tidak baik atau kekerasan seksual. Nah, tentu banyak hal yang memang harus sama-sama kita lakukan. Jadi tidak hanya sekedar kita selesai duduk di sini, kita dengar tanpa ada penjelasan atau minimal dari satu komunitas lain itu ada gerakan masif yang menjelaskan bahwa kekerasan seksual itu adalah sesuatu yang harus dilawan atau harus dicegah. Nah, tentu persoalan yang paling penting sekarang adalah upaya preventif, upaya pencegahan. Upaya pencegahan itu tentu harus dilakukan mulai dari awal ketika di dalam keluarga kita punya anak-anak. Tadi Kakak Betty sudah sampaikan hal-hal yang kecil yang terkait dengan pelecehan seksual. Kadang perempuan sendiri tidak tahu, misalkan diraba-raba kah atau aba. Kita harus mampu menjelaskan ketika kamu mohon maaf sudah dipegang ini oleh laki-laki, ini adalah bagian dari kekerasan seksual. Itu bisa dilakukan pendidikan kepada keluarga terdekat lebih dahulu misalkan. Nah, kalau dalam skala yang lebih luas adalah tentu saya secara pribadi sangat berharap teman-teman aktivis perempuan selalu berbicara, selalu bersikap dan bagaimana melakukan advokasi atau pendampingan terhadap perempuan-perempuan itu sendiri.
Karena saya yakin sebetulnya tidak hanya di Merauke, tetapi di beberapa wilayah yang lain juga merasa bahwa itu tentang perempuan, biar perempuan yang urus, kadang kan begitu. Tetapi bagaimana kita mampu menjelaskan ke komunitas laki-laki yang kita anggap juga mampu memperjuangkan kita. Karena sering yang terjadi adalah itu urusan perempuan, biar perempuan yang urus, ngapain kita urusi perempuan, padahal itu salah sebetulnya. Tetapi bagaimana kita memberikan pemahaman yang utuh bahwa persoalan kekerasan seksual ini persoalan sama-sama, tidak ada perempuan, tidak ada laki-laki. Kekerasan seksual juga bisa terjadi pada laki-laki. Ini yang selalu salah tafsir di masyarakat. Jadi seolah-olah ya biarkan perempuan yang jadi objek. Tadi saya sangat setuju yang disampaikan oleh orang tua kita, bagaimana perempuan jangan hanya menjadi objek, tapi perempuan juga harus menjadi subjek. Bagaimana dia memperjuangkan kepentingan dirinya sendiri, kemudian komunitasnya. Ini harus betul-betul kita pahami bersama, dan saya secara pribadi sangat mendukung kalau misalkan nanti teman-teman aktivis perempuan di sini kita mengadakan diskusi secara tentatif ya, maksudnya bulanankah atau apa, bagaimana cara strategi kita untuk mengkampanyekan anti kekerasan seksual yang ada di Merauke, apakah cukup dengan flyer-flyer ataukah kita mungkin ada turun melakukan kegiatan kampanye bersama bahwa nolak kekerasan seksual. Ini kan sebuah strategi yang saya pikir sangat luar biasa yang bisa kita lakukan. Saya sendiri sebagai wakil rakyat, tentu saya juga ingin ada jaminan terhadap rakyat kami bahwa undang-undang sudah jelas, di dalam konstitusi pembukaan sudah jelas bagaimana tujuan dari negara itu sendiri, artinya melindungi seluruh masyarakatnya. Tetapi persoalan kekerasan seksual masih menjadi persoalan yang terjadi di depan mata kita. Jadi saya yakin KKBT sebagai aktivis perempuan mungkin banyak kasus yang tidak tersampaikan, tidak terlaporkan, karena yaitu keluarga merasa malu, karena itu bagian aib keluarga dan lain sebagainya. Yang muncul di media itu mungkin hanya berapa persen, tetapi saya yakin setidaknya di sekitar kita banyak persoalan yang terjadi terkait dengan kekerasan seksual. Jadi memang butuh kerjasama semua pihak, terutama aktivis-aktivis perempuan. Mari kita tetap bersuara, menyuarakan kepentingan kita, dan kita juga jangan berhenti di sini, tetapi mencoba untuk mengajak kelompok-kelompok yang lain bahwa ini tugas sama-sama untuk mencegah kekerasan seksual. Karena dampak dari kekerasan seksual sangat luar biasa, dampak psikis, kemudian dampak mental ya, psikis ya pasti akan down, akan merasa saya korban, saya tidak bisa ini, kemudian dampak sosial pasti juga akan luar biasa karena merasa oh dia berarti perempuan tidak baik sehingga laki-laki melakukan itu. Kadang kan begini, salah siapa? Dia pakai rok mini sekali, jadi menggoda kita. Kalimat-kalimat itu salah siapa? Dia memakai kaos ketat sekali sehingga terlihat menggoda kami. Nah ini kan hal-hal yang juga sering terjadi, dan dampak ekonomi tentu saja, karena ketika perempuan menjadi korban tentu dia juga harus konsultasi ke konsultasi ke pihak hukum, atau misalkan dia harus berobat dan lain sebagainya, tentu kan berdampak ekonomi. Nah, bagaimana kalau yang tidak memiliki dana yang lebih? Jadi sesungguhnya kekerasan seksual ini sangat berdampak luar biasa terhadap masyarakat kita. Dampak psikis, sosial, dan ekonomi itu sangat jelas di masyarakat bagi korban ya. Ini yang harus kita pahami bersama. Begitu Adelsa. Ya, terima kasih ya Ibu Fauzun, Kak Betty sudah memberikan jawaban atas pertanyaan dari Kak Kensi. Kemudian dari teman-teman masih ada lagi yang ingin menanggapi atau ingin berbagi cerita atau meminta solusi untuk kita punya narasumber yang ada di sini, dipersilakan. Oke, Adik Suci dari GMKI. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Suci Rahalus dari GMKI Cabang Merauke. Di sini saya akan menanggapi apa yang disampaikan Kak Kes. Bukan seperti yang disampaikan Kakak Betty, ini bukan hal yang baru, tetapi kita menganggap ini hal yang sepele, yang kemudian dibiarkan dan terus terjadi. Beberapa kasus terjadi di akhir tahun kemarin, dan kami dari GMKI sendiri turut ambil alih. Dalam hal ini kita turut kawal kasus ini, tetapi hanya sampai ke kepolisian, belum sampai ke putusan pengadilan.
keluarga sudah cabut kasusnya. Ini sangat disayangkan dengan alasan karena pelakunya ini keluarga sendiri. Terus alasan karena yang tadi disampaikan perekonomian, tidak punya uang untuk melanjutkan kasus dan lain-lain. Sedangkan yang korbannya ini memang terpengaruh sampai ke mentalnya. Mentalnya ini sangat disayangkan karena Dinas Pemberdayaan Perempuan sendiri, mereka ini masih dorong yang namanya UPTD. UPTD sendiri sudah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan sudah usulkan ke pemerintah daerah, tapi belum ditindaklanjuti sampai dengan sekarang. Namun mereka punya tim, salah satu tim yang namanya advokasi, tim advokasi yang di dalamnya tuh ada rumah sakit, Polres, Dinas Pemberdayaan Perempuan sendiri, yang sangat disayangkan selama ini belum berjalan. Dan diharapkan bagi kami aktivis, dalam hal ini kami GMKI sendiri, saya sudah sempat komunikasi juga, diskusi dengan Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan sendiri untuk kami mau untuk tergabung dalam tim tersebut karena itu sangat membantu. Berbicara soal pelecehan seksual ini bukan hanya terjadi 1-2 kali dan harus diselesaikan tuh bukan pas kasusnya langsung diselesaikan, selesai tidak. Ini sebenarnya ada apa dan terus terjadi hal yang sama tetapi dengan tindakan yang berbeda, orang yang berbeda. Nah, yang menjadi pertanyaan saya mungkin ke Ibu Fauzun, selain dari undang-undang yang rancangan undang-undang, apakah ada program lain dari pemerintah sendiri yang langsung kepada masyarakat, contohnya melalui sosialisasi ataupun kampanye perempuan dan lain-lain yang akan dilakukan dalam waktu dekat, dan kami GMKI sangat membuka diri untuk hal tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Ketua Cabang GMKI Merauke, Adik Suci Rahalus. Boleh langsung dijawab oleh Bunda Fauzun. Iya, terima kasih Adik Suci. Selamat ya, sepertinya kader ketua baru ya. Iya, ketua terpilih. Iya, ketua terpilih. Iya, jadi tentu kalau apa yang kemudian konsep pusat tawarkan pemerintah begitu ya, tentu dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan selama ini juga sudah ada kegiatan-kegiatan yang memang sosialisasi terkait dengan kekerasan seksual misalkan. Tetapi memang setidaknya kita juga jangan hanya berharap pada sebuah program, karena mohon maaf kalau kita berharap program nanti alasannya anggaran dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita sebagai komunitas, kita sebagai elemen yang memang berada di luar, istilahnya bagian dari ekstra parlementer juga ya, apa yang harus kita lakukan? Apalagi kalau adik-adik mahasiswa ini kan darahnya kan darah perjuangan, darah berjuang kan begitu. Jadi tentu tidak usah berharap pada sebuah program pusat yang lakukan, karena pusat juga saya yakin sudah banyak program KKBT mungkin yang sudah biasa berhubungan, misalkan dengan Komnas Perempuan. Saya dulu sebenarnya juga sering bergaul KKBT dengan teman-teman Komnas Perempuan. Jadi itu tentu ada, tetapi setidaknya saya menawarkan diri saja. Ini dalam kesempatan ini saya menawarkan diri, kalau misalkan memang teman-teman aktivis perempuan ingin ada diskusi atau ingin kumpulkan masyarakat untuk melakukan sosialisasi, saya siap untuk turut serta mendampingi atau minimal bagian dari yang siap untuk, bahasanya bukan sponsor ya, siap untuk saudara lah, siap saudara untuk yang memang memfasilitasi kegiatan teman-teman semua. Misalkan dari GMKI inisiatif mengumpulkan beberapa dari kampus, ada pelatihan, mungkin bisa mengundang KKBT bagaimana sebetulnya perspektif yang berbeda. Artinya perspektif yang berbeda begini, harus membedah dulu isu-isu gender. Mohon maaf, memang harus mau tidak mau harus kembali ke nol dulu. Apa itu gender? Materi-materi modul yang diberikan, pemahaman ke adik-adik itu jangan kemudian langsung tiba-tiba materi kekerasan seksual, tetapi harus mengenal dulu apa itu gender. Karena apa? Ketika orang berbicara gender tentu taunya hanya laki-laki perempuan kan begitu, padahal tidak. Nanti isu yang akan berkembang kan akhirnya larinya ke situ. Ini soal kepentingan perempuan, kekerasan seksual urusan perempuan, tapi tidak. Bagaimana mahasiswa harus diberikan pemahaman yang utuh. Misalkan ini saya berbicara dari sektor mahasiswa dari mahasiswa ya. Kita berikan pemahaman yang utuh. Jadi secara bertahap. Ada sekolah gender
nanti berkembang lagi advokasi terhadap kekerasan perempuan, apa yang harus dilakukan. Saya pikir bisa mengundang Kakak Betty, teman-teman aktivis perempuan yang paham, kemudian juga bisa mengundang dari pihak hukum, misalkan dari kepolisian atau dari dinas perempuan. Mereka juga akan berbicara terkait itu. Misalkan dari kami juga, dari wakil rakyat, apa yang sudah wakil rakyat lakukan untuk pemberdayaan perempuan misalkan, atau perlindungan terhadap perempuan. Jadi hal-hal ini juga bisa dilakukan, karena kalau mohon maaf, saya termasuk orang yang memang tidak bisa kerja lambat, kita menunggu ya. Karena kalau kita menunggu program itu nanti akan kita terbentur anggaran dan lain sebagainya. Ayo kita sama-sama, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Saya pikir ini bukan persoalan yang sulit lah kalau kita ada kemauan ya. Saya lihat ini adik-adik aktivis juga sangat luar biasa. Misalkan kita buat kegiatan mingguan kah atau bulanan, kita hanya kumpul sedikit, hanya kumpul-kumpul. Coba kita petakan wilayah mana atau apa sasaran kita yang harus kita lakukan. Apakah ke anak-anak SMP? Saya pikir kita masuk ke sekolahan-sekolahan, pasti sekolah juga akan welcome terkait dengan sosialisasi yang kita lakukan. Saya pikir ini bukan butuh tenaga ekstra, tidak adik-adik, tapi hanya soal kemauan saja, hanya soal kemauan. Dan saya pikir aktivis-aktivis perempuan yang ada di Merauke ini juga sudah sangat luar biasa, punya sepak terbang yang sangat luar biasa. Hanya bagaimana kita merapatkan barisan kembali bahwa isu kekerasan seksual sudah menjadi sebuah isu yang sangat luar biasa yang harus sama-sama kita cegah, sama-sama kita harus tolak yang ada di Merauke ini. Begitu menurut saya, Delsa. Iya, terima kasih ya Ibu Fauzun sudah menjawab apa yang disampaikan oleh Ketua GMKI, yang mana kita dapat lihat di sini Ibu membuka diri ya, membuka hati juga untuk bersama-sama dengan teman-teman aktivis yang ada di Merauke, beserta juga dengan Kakak Betty dan juga Bapak Isayas. Oke, dari teman-teman perempuan yang ada di sini masih ada yang ingin memberikan pertanyaan. Saya yakin bahwa teman-teman datang ke tempat ini untuk ide untuk kelanjutan kita, seperti Ibu Fauzun sudah sampaikan juga bahwa ini bukan hanya sekedar kita berdiskusi lalu habis ya, tetapi bagaimana kita satukan pemahaman untuk rencana tindak lanjut ke depan. Untuk itu saya persilakan untuk dari teman-teman Papua Paradise, Kak Yune. Baik, selamat malam warga Kota Merauke yang saya kasihi dan juga para narasumber yang hebat-hebat. Teman-teman saya sudah bicara banyak hal. Di sini yang saya mau bilang adalah terjadi pengikisan budaya. Artinya beberapa kali saya turun ke kampung-kampung, kemudian kita diskusi dengan orang tua di kampung. Ternyata orang Marin, budayanya orang Marin itu sesungguhnya waktu saat kita bilang mandau ya Bapak ya, betul ya, saat mandau atau orang Marin, orang Indonesia bilang datang bulan gitu, seorang perempuan itu harus terpisah, betul tau Bapak? Ada rumah di belakang rumah tinggal yang disendirikan sampai melahirkan di situ. Artinya bukan suatu bentuk diskriminasi, tapi bagi saya adalah sebuah penghargaan kepada kaum perempuan itu sendiri. Nah kenapa hal itu terjadi? Saya yakin bahwa ini terjadi pengikisan budaya dan banyak faktor yang menyebabkan akhirnya terjadi kekerasan seksual yang dengan berbagai motif. Nah, bagaimana saya juga sempat diskusi dengan teman saya Ria Yawiwa, kemudian kita berpikir coba ya seandainya ada perda ya, dibuat regulasi khusus. Artinya semua komponen bergandeng tangan menanggapi bahwa ini hal yang serius, yang harus ditanggapi dan yang harus disuarakan oleh bukan hanya kaum wanita, tapi segala macam komunitas, segala macam komponen ya, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pakar hukum dan lain-lain sebagainya. Bagaimana kita berpikir satu regulasi khusus, entah itu perda, perda sudah ada mengenai ini kekerasan perempuan di Merauke, belum ada ya. Nah, ini menjadi suatu tindakan yang keras bagaimana supaya kita mencegah hal itu. Cuman saya juga sedikit pesimis
pesimis ya ketika memang betul kita akar rumput ini tahu bagaimana ketika kita ingin menyuarakan sesuatu dan terbentur dengan program dan anggaran, dan itu menciptakan kami menjadi perempuan-perempuan yang sedikit keras kepala, sorry bahasa kasarnya. Akhirnya kita lebih suka untuk melakukan segala sesuatu yang tidak menyangkut program kayak begitu, sebagai akar rumput. Nah, solusinya adalah kita bergandeng tangan. Tidak hanya diskusi malam ini habis bagi saya. Tidak hanya diskusi malam ini habis, kita tidak usah bicara terlalu jauh menyangkut perda. Tapi kita sesama kaum perempuan, kita duduk, kita diskusi, kita bahas apa yang bisa kita lindungi bagi kaum kita. Kayak gitu, dan apa yang bisa kita lakukan untuk kaum kita, kayak gitu. Saya pikir banyak sekali perempuan yang peduli terhadap kaum perempuan ya, khususnya saya pikir banyak. Dan sekarang bukan waktunya saya bicara diri saya sendiri atau komunitas saya sendiri, tapi bagaimana kita antar komunitas, antar denominasi agama dan lain-lain sebagainya, kita bergandeng tangan khusus kaum perempuan untuk menyuarakan ini dahulu sebelum kita dorong menjadi satu regulasi khusus, seperti yang tadi saya jelaskan. Demikian, itu juga usulan saya dari akar rumput sebagai perempuan juga yang peduli terhadap anak dan perempuan. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Kak Yuni sudah menyampaikan apa yang menjadi suara hatinya ya malam hari ini untuk kita semua yang ada di tempat ini. Oke, saya masih membuka satu lagi untuk teman-teman di tempat ini yang ingin memberikan pertanyaan ataupun mau berbagi cerita tentang perjalanannya mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan ini. Dari teman-teman masih ada? Oke, dari Kak Cika ya. Oke, silakan. Oke, malam buat kita semua yang ada di sini. Oke, mungkin di sini saya mau berbagi sedikit pengalaman mengenai pelecehan seksual. Mungkin untuk sebagian perempuan kita kalau lihat pelecehan itu ketika minta maaf kita sudah diperkosa, kita sudah dipegang, itu berarti kita mengalami pelecehan. Tanpa kita sadar bahwa pelecehan itu juga ada yang non-verbal. Contoh, kemarin saya 2 kali alami kasus pelecehan, nomor saya dimasukkan di dalam grup bokep. Yang pertama yang masukkan nomor saya itu anak SMP. Itu langsung saya laporkan ke pihak kepolisian, dengan cepat anaknya langsung ditahan. Karena saya mengingat umur dari sang adik yang memasukkan nomor saya ke dalam grup bokep ini, akhirnya tidak saya proses. Yang berikutnya nomor saya lagi dimasukkan ulang lagi di dalam grup bokep yang orangnya mungkin yang berasal dari luar. Saya berusaha untuk melaporkan lagi ke pihak kepolisian, tapi ternyata memang ada prosedur khusus yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga menurut saya penanganan seperti ini lama. Biarpun ada prosedur yang kita membutuhkan sebagai korban, saya sebagai korban saya maunya cepat. Ini orang siapa sih sebenarnya yang dengan sengaja memasukkan nomor saya, sehingga saya tahu apa motif dari sang pelaku tersebut. Berhubungan tadi dengan yang lain, di sini saya memposisikan diri saya sebagai korban. Kebanyakan kita melihat apa yang kita bisa buat untuk pelaku atau hukuman apa yang harus kita beli untuk pelaku, tapi tidak ada tempat khusus untuk korban. Misalnya, saya mau masalah saya ini cepat diselesaikan. Saya mau ada penanganan khusus atau pendampingan khusus, sehingga persoalan seperti begini, minta maaf, tidak diselesaikan secara kekeluargaan seperti tadi yang Kakak Suci bilang. Kebanyakan masalah akhirnya hilang begitu saja karena tidak ada pendampingan khusus, tidak ada ruang khusus untuk para korban, sehingga mereka dapat didampingi, dikawal langsung. Karena misalnya karena keterlambatan biaya dan lain sebagainya, korban mau untuk masalah ini benar-benar serius ditangani, tapi masalah ekonomi sehingga mereka tidak mampu.
apabila kita teman-teman semua yang ada di sini, kita sama-sama mendampingi berapapun biayanya, mungkin kita bisa cari bersama-sama, atau kita mempunyai solusi lain daripada itu. Kita pikir dulu korban ini, kebanyakan korban adalah anak kecil. Contoh kemarin kita sempat sama-sama dengan GMKI, kita kawal satu kasus anak usia 4 tahun. Kita masuk untuk lihat, para teman-teman yang laki-laki untuk masuk lihat, sang adik ini dia sudah minder, dia sudah menangis, tidak mampu untuk lihat laki-laki. Seperti yang tadi Suci bilang, akhirnya masalah ini hilang begitu saja. Tidak ada penanganan khusus, mungkin dari keluarga, karena mungkin juga masalah tersebut berasal dari keluarga yang melakukan pelecehan itu, sehingga persoalannya itu ditarik. Sebenarnya kalau kita mau, kami sempat bersuara untuk korbannya ini, pelakunya ini harus dikebiri, tapi masalah HAM lagi. Kalau tidak ada tindakan yang betul-betul keras, kapan? Sampai kapan persoalan seperti ini selesai? Kita sesama perempuan, saya selalu bilang kepada teman-teman, kita mempunyai bahu yang sama. Apabila kita saling merangkul, percaya persoalan ini akan selesai. Kalau kita dengan sesama perempuan saja, kita mempunyai sikap yang saling menjatuhkan perempuan lain. Contoh, kalau perempuan tersebut dia sudah menjadi korban, otomatis perempuan yang lain dia akan menjadikan dia sebagai buah bibir di tempat lain. Sehingga perempuan tersebut dia mau bersuara ini, dia mau kasih keluar dia punya suara, dia takut lagi. Karena apa? Aduh, saya sudah tidak bisa ada di tengah-tengah dorang. Saya sudah tidak bisa berdiri di tengah-tengah dorang karena saya ini korban, saya tidak, istilahnya saya tidak mempunyai harga diri lagi. Hal-hal tersebut yang biasanya korban itu rasakan. Dan kita sesama perempuan yang mungkin yang ada di saat ini, di tempat ini, kita menjadi bahu. Biarlah kita punya bahu ini sebagai tempat sandarannya mereka. Kalau kita tidak mempunyai keuangan yang cukup, biarkanlah kita punya suara, kita punya bahu. Kita peluk mereka, kita rangkul mereka, hingga mereka mempunyai kekuatan sendiri untuk melawan kasus yang mereka hadapi. Itu saja dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih ya Kak Cika. Di sini Kak Cika sudah menyampaikan bahwa Kak Cika juga pernah menjadi salah satu korban dari kekerasan seksual ini. Oke, dari pertanyaan-pertanyaan maupun pengalaman yang sudah dibagikan oleh teman-teman di sini, Ibu Fauzun boleh menanggapi. Iya, terima kasih. Pertama tadi ada Yuni ya. Jadi memang saya juga sangat setuju kalau kemudian harus ada aturan dalam bentuk perda begitu ya, sehingga untuk menuju perda itu tentu butuh yang namanya kajian-kajian ilmiah. Tentu kajian-kajian ilmiah tentu yang bisa dilakukan adalah teman-teman melakukan diskusi, kemudian melihat fakta yang ada, yang terjadi. Sehingga saya juga sangat mengapresiasi atau setuju, kita tidak hanya malam ini duduk di sini saja selesai, tidak. Tetapi harus ada sesuatu yang kita tindak lanjuti, kita perjuangkan, kita diskusikan. Bagaimana kita sama-sama, tadi Adik Cika juga sampaikan, kita bergandengan tangan, kita saling menguatkan untuk kepentingan perempuan khususnya. Ini tentu harus kita lakukan. Jadi memang banyak hal yang harus kita lakukan. Saya melihat kasus kekerasan seksual khususnya di Merauke, kita sendiri juga melihat nyata gitu ya. Dan sekali lagi saya sampaikan, saya yakin bahwa itu tidak hanya itu, tapi banyak juga terjadi di sekitar kita ya, tetapi tidak terekspos saja. Sehingga itu butuh sebuah cara pandang yang sama, bahwa kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu memang betul-betul melanggar hukum, melanggar norma agama dan lain sebagainya. Ini butuh waktu untuk kita memberikan pemahaman, kan begitu. Kemudian terkait dengan ADCK, kadang kita sudah melaporkan tetapi tidak ada tindak lanjut. Yang menjadi persoalan sekarang adalah kebanyakan mungkin lebih mengacu dengan undang-undang KUHP ya, KKBT. Sedangkan di KUHP kasus pelecehan seksual seperti pemerkosaan itu lebih masuk ke kesusilaan. Sehingga ya dianggap itu hanya sebuah peristiwa sosial saja, moralitas sosial yang ada. Jadi kemudian merasa tidak ada hukum yang jelas, sehingga lahirnya RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tentu ini memang menjadi alternatif hukum secara tegas. Bagaimana ada aturan hukum secara
pasti memberikan perlindungan terhadap korban khususnya. Jadi sekali lagi korban punya hak-hak yang memang harus dipenuhi. Jadi di dalam RUU TPKS itu juga ada unit seperti unit layanan terpadu yang mungkin nanti itu akan dibentuk di masing-masing Polres kah atau di mana, kan kita tidak tahu untuk melaporkan ya. Jadi mungkin itu bisa ditindaklanjuti lebih lanjut. Yang jelas korban punya hak yang memang harus dipulihkan, terutama pulihkan secara psikis, kemudian secara ekonomi dan lain sebagainya yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa dampak-dampak itu tentu harus dipulihkan kepada korban. Memang seringkali yang paling kita khawatirkan adalah dampak psikis, karena pasti orang merasa sudah dilakukan kekerasan seksual atau pelecehan seksual pada dirinya, mungkin dia merasa minder, merasa aduh saya begini-begini. Tapi disitulah peran penting keluarga untuk melakukan pendampingan awal. Jadi ini yang harus dilakukan. Jadi sekali lagi hadirnya RUU TPKS ini harapan bagi kita semua, adanya payung hukum yang jelas untuk memberikan kepastian terhadap pelaku kekerasan seksual ya, untuk mendapatkan hukuman yang pantas lah dengan apa yang dilakukan. Karena tentu dampaknya juga sangat selain dampak psikis, ekonomi dan lainnya, tapi ini juga yang terjadi pada anak-anak atau kelompok-kelompok rentan yang lainnya, ini juga sangat luar biasa efeknya. Jadi tentu kita harus sama-sama berdoa saja RUU TPKS segera dibahas dan untuk menjadi tingkat 2 ya, disahkan untuk menjadi undang-undang, karena sekarang kan tanggal 18 Januari kemarin baru diparipurnakan untuk diusul inisiatif masih RUU. Jadi segera untuk dibahas, sehingga dari harapan-harapan besar kita adalah betul-betul memberikan perlindungan terhadap korban, kemudian saksi. Jangan lupa saksi itu penting, karena kadang kan misalkan saya tahu di KKBT tahu ada kekerasan seksual, kita melihat dengan mata kita, tetapi kita takut melaporkan kalau nanti misalkan dari pihak keluarganya akan mengejar KKBT dan sebagainya. Padahal itu penting, karena di dalam RUU TPKS sifatnya kalau melaporkan ada saksi satu itu sudah bisa diproses. Artinya keberadaan saksi ini juga harus kita pikirkan, keamanannya, kemudian kerahasiaannya. Jadi ini juga harus kita perhatikan bersama soal saksi. Mungkin itu saja, Delsa. Ya, terima kasih ya Ibu Fauzun. Ya, silakan Kakak Betty. Ya, baik, sebenarnya ada beberapa hal juga yang dari pernyataan Ibu dan juga dari teman-teman yang hadir. Yang pertama, kalau bicara soal gender, mungkin nanti ke depan usul saja DLC. Siapa tahu bisa di sesi berikut itu ada pemahaman sedikit kepada masyarakat apa itu yang dimaksud dengan gender, sehingga menimbulkan banyak sekali bentuk-bentuk ketidakadilan gender, termasuk di dalamnya ada kekerasan terhadap perempuan. Lalu kalau bicara soal kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, jujur ya, baru beberapa waktu kemarin pertemuan dengan Komnas Perempuan, dan data terendah adalah Papua. Ketika kita bicara bahwa kekerasan terhadap perempuan tertinggi di Papua, siapa bilang? Data yang justru di pusat adalah Papua yang terendah. Artinya salah satu ketika banyak yang tidak melaporkan kasus. Mungkin di sekitar kita tuh kita tahu banyak sekali kejadian, tapi apakah dilaporkan? Karena kalau dilaporkan itulah yang dinaikkan ke pusat. Kalau tidak dilaporkan tidak akan ini. Seperti itu. Artinya memang minim sekali data yang kita punya untuk ke pusat. Terus yang berikut juga kalau tadi nyambung juga dengan gender tadi, memang pemahaman gender jangankan kalangan masyarakat, di pemerintahan sendiri kadang beberapa kali pertemuan dengan Kementerian PPA sendiri, justru ketika bicara soal gender, kepala dinas usulnya semua yang datang tuh perempuan. Jadi acara ini sebenarnya bicara gender, tapi yang hadir semua perempuan. Artinya ketika bicara soal gender, sudah berarti itu urusan perempuan. Terus yang berikut sebenarnya menyambung juga soal tadi apa yang disampaikan Saudari Yune ya, bahwa kita melupakan adat istiadat. Ini hal yang penting. Memang dari tadi kita hanya bicara soal ke pemerintah, ke berbagai stakeholder yang ada, tapi kita melupakan sisi adatnya. Karena pendidikan budaya itu penting dalam keluarga. Apakah kita sendiri tahu tentang aturan adat
ketika ada suatu kasus begitu, sanksi adatnya seperti apa? Apakah kita paham? Karena di selatan ini kan bukan hanya kita orang Papua ya, banyak sekali hampir seluruh suku yang ada di Indonesia berada di sini, pasti punya aturan adat sendiri berdasarkan budayanya. Jadi kita sendiri kadang tidak menyelesaikan itu secara baik di dalam adat kita atau budaya kita. Jadi memang kadang kita menganggap kita punya adat istiadat sendiri tidak terlalu kuat untuk menyelesaikan masalah, karena pendidikan budaya itu tidak tertanam sejak lama, artinya sejak kecil sampai dengan dewasa, karena penyelesaian hanya sebatas dari kita langsung ke kepolisian atau bahkan mungkin mediasi antar lingkup keluarga. Jadi memang penting bahwa sebenarnya adat itu penting, kita harus belajar, karena sampai saat ini kalau kita bicara soal penyelesaian di tingkat adat, tidak banyak kasus yang bicara soal kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan dalam adat. Kita sendiri juga tidak tahu sanksi adat seperti apa ketika pelakunya itu melakukan pelecehan, pemerkosaan dan segala macam kepada kita perempuan. Karena tidak banyak yang kita ketahui. Seperti itu mungkin sementara. Ya, terima kasih ya Kakak Betty. Oke, dari tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan teman-teman dan juga sudah dijawab kembali oleh Kakak Betty dan Ibu Fauzun. Kita kembali lagi kepada Bapak Isayas yang tadi ini menyambung dari yang disampaikan Kakak Betty terkait sanksi adat. Ketika ada yang melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan, hukuman atau sanksi apa yang diberikan dari sisi adat sendiri. Untuk Bapak Isayas, dipersilakan. Ya, kalau perempuan itu menurut Lamarin, Anom itu miliknya marga Gebse Bilukande itu mereka punya. Jadi jangan main-main perempuan, nanti mereka marah. Kalau yang laki-laki dan perempuan itu miliknya dua-dua, ini miliknya itu Bolagaisho itu. Jadi kalau perempuan dilecehkan, pasti marga Bilukande marah, karena yang dilecehkan mereka. Dari hukuman dari sisi adat itu ada dua saja, kau tanggung jawab atau kau mati. Dia mutlak, tidak ada neko-neko. Tapi kalau kau tidak mau mati, ya sudah, kau tanggung jawab. Kau cabut wati toh, kau bayar denda, cabut wati, bayar kepada pihak perempuan. Kalau perempuan yang lakukan kesalahan, mengganggu suaminya orang, perempuan itu tidak kawin dengan laki-laki itu, tapi dikasih kawin dengan laki-laki yang sudah tua, dan kau harus terima itu. Itu sampai sekarang masih ada, itu hukum itu masih hidup. Hukum yang itu masih hidup, masih ada. Jadi kalau saya ini misalnya ada selingkuh dengan perempuan lain, ketahuan, berarti saya harus dieksekusi. Contoh saja, karena yang tadi itu hukumnya itu jangan kuahun wad itu orang pu barang. Tidak boleh bersina, itu orang marin pegang hukum itu. Anak-anak sekarang ini, walaupun mereka secara fisik tidak selingkuh, tetapi mereka selingkuh di dalam HP. Itu transformasi kebudayaan. Mereka juga cari jodoh lewat HP.
Tidak bisa kita pungkiri itu. Jadi bertanya ke HP, kau siapa dan kau posisi di mana? Itulah kebudayaan. Lalu kalau ada kekerasan seksual, mereka sudah lakukan seksual di dalam HP melalui penglihatan mereka, mata. Berarti ini apa yang kurang ini? Kembali ke mana ini? Siapa yang bertanggung jawab? Ustadz, pastor, orang tua, ketua adat, kepala kampung, bupati, atau siapa? Tanggung jawab siapa ini? Atau tanggung jawab HP? Jadi kembali ke jalan Tuhan, kembali ke jalan yang benar, toh. Supaya kita pertama sekali kita harus berusaha. Pertama sekali perempuan harus berusaha menghindari dari jangan sampai terjadi sesuatu. Budaya, karena budaya itu adalah tata krama, tata laku manusia dan aktivitas. Ini manusia beraktivitas itulah kebudayaan. Saya di kampung lihat begini, laki-laki tidak bisa buat apa-apa. Kamu kenapa duduk diam-diam? Ada ini perempuan baru datang kasih penyuluhan ini. Penyuluhan apa? Ini dari pemberdayaan perempuan ada datangin. Kalau kita ini pukul maitu ini dong pegang parang ini. Perempuan sudah pegang parang, laki-laki duduk lipat tangan begini. Tidak bisa bikin apa-apa di kampung. Saya bilang itu baru kamu rasa ya. Perempuan punya bendera naik. Baru sekarang apa? Pendampingan itu sudah tidak ada lagi. Itulah keterbatasan pemerintah. Perempuan sudah tidak didampingi lagi di kampung-kampung, jadi kekerasan mulai jalan lagi. Bapak-bapak mulai mulai lakukan kekerasan terhadap perempuan lagi, karena dari pemberdayaan perempuan tidak pernah ke kampung-kampung untuk dampingi perempuan-perempuan ini. Jadi saya ini manusia suka bajalan-bajalan di kampung tuh, saya tanya setiap perempuan, saya tanya, itu orang-orang pemberdayaan perempuan itu ada datang, ada ajar kamu lagi untuk pukul laki-laki dengan balok kah, parang kah? Oh tidak, mereka tidak datang. Perempuan kita sudah ajar orang lagi. Oh begitu kah? Terus caranya supaya perempuan ini terselamatkan dari tindakan kekerasan, siapa yang mulai? Ya kita boleh bicara banyak, tetapi memulainya itu yang setengah mati. Mulai itu yang biasa susah. Atau kita kampanye saja, bikin pawai besar di Kabupaten Merauke. Nanti saya yang sponsor, saya berdiri di atas trek besar itu baru. Saya kampanye perempuan, dibebaskan perempuan dari sugesti kekerasan di tanah ini. Yes, setuju. Ampuni mereka, bebaskan mereka dari kekerasan. Itu saja. Dan ini saya sudah kampanye sudah lama, dari 2005. Tapi perempuan belum dibebaskan, masih tetap tertindas. Padahal saya ini bukan perempuan. Sudah langkah kakiku sudah getar, suara sudah terserak, dan palumat sudah salah.
Ada komunitas IWAG lagi, itu kita sudah berikan kekuatan, penguatan kepada mereka. Satu komunitas lagi, IWAG. Ya itu belum kelihatan. Ya. Saya malam ini diundang lagi untuk coba menyuarakan hak dan kebebasan kaum ibu, kaum perempuan. Dan mereka tidak boleh mengalami tindakan-tindakan psikologi terganggu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Laki-laki juga punya power, punya kekuatan. Artinya perempuan ada oleh laki-laki. Jangan juga kita intimidasi mereka. Karena kalau tidak ada laki-laki, perempuan tidak ada. Perempuan ada oleh laki-laki. Dan laki-laki banyak yang ada ini, mereka ada oleh perempuan. Artinya perempuan yang melahirkan mereka. Baku sayang boleh, jangan ini toh bakalai terus. Terima kasih, selamat malam. Iya, terima kasih ya Bapak Isaya sudah menjelaskan kepada kita dari sisi budaya, memberikan masukan juga, dan juga harapan Bapak ke depan bahwa beliau juga menyetujui bahwa setelah dari kita punya diskusi ini harus ada kelanjutan yang memang harus menyuarakan, tidak boleh ada lagi kekerasan terhadap perempuan. Oke teman-teman, kita dibatasi oleh waktu, tidak terasa diskusi kita ini sudah 1 jam lebih. Untuk kita akan masuk pada closing statement yang akan disampaikan oleh ketiga narasumber kita ini. Yang pertama kita dari bagian sebelah kanan saya ya, Kakak Betty dulu. Baik, terima kasih untuk closing statementnya. Mungkin hanya mau ingatkan saja bahwa kita bicara soal kekerasan terhadap perempuan ini sampai kapanpun kita tidak tahu. Tapi bagaimana tindakan kita untuk sesama adalah bagaimana bisa bersama-sama terus melakukan pencegahan bersama. Kalau untuk kita bicara soal menghapus dan menghilangkan tindakan kekerasan di muka bumi ini tidak akan pernah. Artinya sebatas kita punya kemampuan. Tetapi bagaimana berjalan bersama, bangun persatuan itu. Jadi membagikan informasi kepada lingkungan sekitar. Mungkin sementara itu saja. Jadi sebenarnya masih banyak. Kalau kita bicara soal perempuan, bicara soal kekerasan, itu waktunya memang sangat panjang, berhari-hari mungkin seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya kita ke Bapak Isayas dulu. Closing statement Bapak ya, harapan untuk Ya, harapan saya untuk kaum perempuan tetap kuat, karena kita ada ini satu pasang ya. Tuhan bikin laki-laki dan perempuan saling baku sayang. Ya, tidak boleh satu menindas yang satunya. Jadi kita punya derajat sama sebagai manusia, sebagai teman. Laki-laki dan perempuan itu teman hidup. Kalau ada perkara, ada bukti, kemudian ada perkara, ada saksi, berarti perempuan bisa menang. Jangan suka tarik-tarik perkara. Jangan karena sayang baru tarik perkara. Kalau perkara sudah naik di polisi itu lanjut saja. Ada uang, tidak ada uang, lanjut. Ini demi harga diri perempuan. Ya, praktek-praktek uang sekarang memang kita tidak bisa pungkiri, tapi perjuangkan keadilan dan kebenaran itu penting. Siapapun orangnya harus diproses apabila orang tersebut melakukan pelecehan seksual terhadap kaum perempuan. Itu saja. Ya, terima kasih ya Bapak Isaya. Selanjutnya closing statement yang terakhir dari Ibu Fauzun.
Iya, terima kasih. Sebetulnya tadi juga saya setuju yang disampaikan Kakak Betty. Kita bicara perempuan tuh kalau 1 jam masih kurang. Iya, iya, iya. Jadi banyak sisi yang harus kita kupas tuntas berbicara perempuan. Tetapi pada dasarnya tentu kita sepakat bahwa kekerasan seksual harus kita cegah. Artinya apa hal kecil yang bisa kita lakukan? Mari kita lakukan sama-sama. Bagaimana kita berupaya mulai dari keluarga kita, lingkungan kita, memberikan pemahaman yang baik bahwa ini yang namanya pelecehan seksual, ini yang namanya kekerasan seksual. Memberikan pemahaman literasi yang baik itu sangat perlu kita lakukan saat ini. Karena anak-anak kita itu perlu kita beri pemahaman yang baik terkait dengan apa itu namanya pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Dan saya pikir kita pada dasarnya sepakat bahwa kita ke depan masih ada forum-forum lagi untuk diskusi. Kita ke depan bisa melakukan itu, dan yang paling penting adalah pencegahan itu. Kalimat yang saya tekankan adalah pencegahan. Saya juga sangat setuju kalau Kakak Betty sampaikan kalau kita mau menghapuskah, mau apalah, itu bagian dari sebuah kalimat yang muncul. Tetapi setidaknya pertama yang harus kita lakukan adalah upaya preventif, upaya pencegahan kekerasan seksual itu. Jadi itu saja, dan mari kita saling mendukung, kita bergandengan tangan, terutama teman-teman aktivis perempuan untuk terus menyuarakan kepentingan perempuan, untuk menyuarakan anti kekerasan yang ada di sekitar kita. Dan kita juga harus melihat bahwa ini adalah persoalan serius yang terjadi di sekitar kita dan harus segera kita tangani dengan baik. Begitu, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Fauzun. Terima kasih untuk teman-teman semua yang tetap setia bersama-sama dengan Info Kejadian Kota Merauke pada acara podcast Papua Selatan. Terima kasih juga untuk teman-teman aktivis perempuan yang sudah hadir di tempat ini untuk bersama-sama dengan ketiga narasumber luar biasa kita di malam hari ini. Ada Ibu Fauzun, ada Bapak Isayas, dan juga ada Kakak Betty. Dengan tema kita, peran masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual. Di sini kita sudah ada keterwakilan ya dari anggota DPRP, kemudian ada juga dari aktivis perempuan, dan juga ada dari tokoh budayawan Malin. Dan tentunya ini bukan akhir dari pertemuan kita. Di akhir ini nanti tetap ada komunikasi-komunikasi lanjutan lagi bagaimana rencana tindak lanjut untuk mencegah kekerasan seksual ini. Untuk itu saya Elsia Titi Halawa pamit undur diri. Terimalah salam persaudaraan kita. Izakot Bekai, Izakot Kai, satu hati, satu tujuan.